Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza HKT dengan NIM 200261100 dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Di sini saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Preservasi dan Konservasi dengan dosen pengampu Ibu Desriani SOS MIKOM. Di sini saya akan menjelaskan membahas dua materi, di mana materi 10 tentang peta, slide, fotokopi dan tinta, dan materi 11 yang membahas tentang perbaikan bahan pustaka dan restorasi. Baiklah, di sini saya akan membahas materi pertemuan 10, di mana materi ini membahas tentang peta, slide, fotokopi dan tinta. Di mana yang pertama saya akan membahas peta. Peta merupakan salah satu sumber informasi untuk menunjang penelitian, pendidikan maupun untuk keperluan bisnis. Karena itu ada bermacam-macam jenis peta, misalnya peta geografis, peta perdagangan, peta bahasa, peta navigasi, peta hasil bumi dan sebagainya. Pelestarian koleksi peta merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh petugas perpustakaan maupun oleh petugas bagian pelestarian. Peta adalah bahan pustaka yang unik, sebab bentuk dan ukuran serta informasi yang terkandung di dalamnya begitu beraneka ragam. Dengan banyaknya bentuk dan ukuran tersebut, maka diperlukan ruang penyimpanan yang beragam pula. Berbagai jenis kerusakan pada peta antara lain kerusakan karena faktor kimiawi dan kerusakan karena faktor mekanis. Cara perbaikan peta. Perbaikan peta harus disesuaikan dengan penyebab kerusakannya. Kerusakan peta dapat digolongkan, yaitu kerusakan kimiawi dan yang kedua kerusakan mekanisme. Kerusakan kimiawi biasanya disebabkan oleh kandungan asam yang terdapat dalam kertas. Sedangkan kerusakan mekanisme disebabkan oleh faktor luar, misalnya karena kelembapan, kekeringan, atau karena dilipat. Cara penyimpanan yang sesuai dengan bentuk dan ukuran, misalnya laci horizontal dan laci vertikal. Penyimpanan yang baik bagi peta ada 3, yaitu yang pertama, bentuk lemari dan rak. Yang kedua, letak rak hendaknya sesuai dengan lingkungan sehingga mudah digapai oleh pemakai. Yang ketiga, bahan dasar terbuat dari kayu yang baik atau besi baja. Pengolahan koleksi peta harus memperhitungkan dan menyiapkan sistem penyimpanan serta perawatan sesuai dengan kondisi perpustakaan. Cara penyimpanan harus diupayakan sedemikian rupa sehingga jika diperlukan dapat mudah dan cepat ditemukan kembali, dan juga disirkulasi udara dalam ruang penyimpanan serta penerapan harus cukup. Yang kedua, slide. Slide merupakan salah satu jenis bahan audio visual yang banyak dipergunakan di perpustakaan, terutama mendukung pengajaran dan penelitian. Slide juga memerlukan pemeliharaan secara hati-hati. Tempat penyimpanan harus bebas dari cahaya langsung dari luar, debu, serta kelembapan. Slide yang berserakan akan mudah rusak karena kena debu serta goresan. Slide tidak dapat dibaca dengan mata telanjang. Untuk membaca slide harus menggunakan alat yang disebut proyektor. Karena itu, proyektor harus selalu dirawat agar slide-nya dapat dimanfaatkan setiap saat. Hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi dan faktor-faktor yang menguntungkan. Misalnya, bahannya tidak mudah pecah karena bukan dari gelas atau kaca, tetapi dari film ukuran 35 cm. Seperti ringan dan mudah dikirim, pembuatannya praktis, harganya relatif murah, dan ada juga kelemahannya. Karena ukurannya yang kecil terbatas, akibatnya kalau diproyeksikan untuk gambar yang besar tidak bisa, perlu khusus ditambahkan 1 film lagi.
Dan selanjutnya macam-macam slide. Yang pertama, lantern slide. Slide jenis ini sudah dikenal sejak Perang Dunia II dan dianggap sebagai kakek dari pengajaran visual. Dan biasanya dibuat dari sepotong gelas tipis. Permukaannya dapat berupa emulsi fotografi, lapisan gelatin, dan gelas jernih. Suatu jenis baru dari lantern slide diproduksi oleh Polaroid Company. Seperti ciri semua produk Polaroid One, gambarnya dapat muncul seketika lewat kamera. Faktor ini menyebabkan digunakannya kembali lantern slide dalam dunia pendidikan. Keuntungan dari jenis ini ialah yang pertama, ukurannya besar hingga dapat lebih menggambarkan detail. Yang kedua, dapat dibuat sendiri dengan tangan, yaitu dibuat di atas gelas jernih. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai bahan pengajaran yang membantu para guru. Yang keempat, murid dapat menggunakan dalam membuat laporan, dalam menguraikan atau menggambarkan suatu masalah. Yang kelima, dapat untuk memperagakan suatu material baru, latar belakang suatu diskusi, dan lain-lain. Cara membuat lantern slide dengan tangan yaitu tempatkan sebuah slide gelas tipis yang bersih di atas slide holder. Ini untuk memudahkan pekerjaan. Yang kedua, buat lebih dulu online gambarnya secara tipis dengan pensil di atas permukaannya, kemudian diwarnai hanya dengan krayon slide yang khusus. Sekarang banyak alat-alat lain seperti nilon, tip pen, cat air, pensil, dan lain-lain. Kaca jernih juga dapat dipakai, tetapi permukaannya yang licin mengharuskan dipakainya alat yang khusus yang dapat melekat pada permukaan air. Yang kedua, slide 2x2. Dunia pendidikan sekarang lebih banyak menggunakan slide 2x2 inci daripada lantern slide. Hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi dan faktor-faktor yang menguntungkan. Misalnya, bahannya tidak mudah pecah karena bukan dari gelas atau kaca, tetapi dari film ukuran 35 cm. Yang ciri-cirinya ringan dan mudah dikirim, pembuatannya praktis, harganya relatif murah. Dan ada juga kelemahannya, seperti karena ukurannya yang kecil, terbatas akibatnya kalau diproyeksikan untuk gambar yang besar tidak bisa. Yang kedua, perlu khusus ditambahkan satu film lagi. Yang ketiga, karena kepraktisan pembuatan slide 2x2 ini, maka banyak perpustakaan yang mempunyai klub foto yang menyediakan kamera foto 35 mm lengkap dengan kamar gelap untuk film hitam putih. Yang ketiga, slide dengan suara. Suara yang mengiring gambar-gambar slide dapat berupa komentar, tetapi dapat pula dibarengi suara ilustrasi musik sound effect. Karena dalam hal ini diperlukan dua tipe recorder untuk masing-masing suara sound effect itu bersifat yang pertama buatan atau artificial, misalnya dengan merengutkan selokan untuk efek gemeretaknya api. Yang kedua, asli atau hidup, misalnya suara pintu ditutup. Rekaman, misalnya rekaman suara di lapangan terbang. Dan selanjutnya suara rekaman ini dapat dibeli di toko-toko kaset atau dapat direkam sendiri. Dalam penyajian slide bersuara ada 5 fungsi lengkap yang berkoordinasi satu dengan yang lain. Komentar atau narasi, pemutaran dari sound effect hasil rekaman, baik yang hidup maupun yang artificial. Perbuatan dari suara slide effect advance, proyeksi dari slide yang dibuat dengan suara tersebut, perekaman dari pita akhir yang berisi elemen 1, 2, 3 di atas. Pekerjaan semacam ini memerlukan suatu teamwork yang baik. Yang keempat, proyektor untuk slide. Proyektor untuk slide mudah penggunaannya, harganya pun relatif murah tergantung pada besar kecilnya kekuatan wattnya dan juga otomatis yang semi otomatis. Keistimewaannya adalah memungkinkannya pembicara berdiri bebas di muka kelas, sementara penyaji slide berlangsung terus dengan menggunakan remote control. Haruslah berhati-hati dalam menggunakan yang semi otomatis maupun yang otomatis. Yang kelima, pemeliharaan slide. Berikut pemeliharaan slide. Yang pertama, penyimpanan slide perlu dilakukan secara hati-hati.
Tempat penyimpanan harus kompak dan tidak menghabiskan ruangan yang tersedia, bebas dari cahaya luar, debu, dan kelembapan. Karena warna pada slide belum abadi, mudah pudar oleh cahaya langsung dari lampu maupun dari matahari. Dan hindari membiarkan slide dari berserakan di atas meja karena akan mudah sekali terkena sinar langsung ataupun debu. Slide juga rawan sekali terhadap goresan karena sekali kena goresan maka akan terproyeksi goresan tersebut dan gambarnya akan rusak. Debu yang menempel pada permukaan slide harus dibersihkan dengan hati-hati dengan pembersih khusus dari kain atau kertas yang lunak. Dan yang terakhir, kelembapan juga sangat berbahaya bagi slide sebab mudah tumbuh jamur dan merusak bahan warna. Yang keenam, kelebihan slide. Kita sudah mengetahui cara menggunakan kamera untuk keperluan potret-motret dengan film hitam putih atau berwarna, maka kita akan dapat pula membuat slide. Kemudian ditempatkan di dos khusus atau plastik yang transparan. Khusus penyimpanan slide. Tempat slide ini tersedia di toko film. Slide ini dapat ditempatkan secara berkelompokan atau tunggal tergantung dari keperluannya. Dan selanjutnya yang ketiga, fotokopi dan tinta. Fotokopi adalah bagian dari kegiatan pelestarian bahan pustaka. Pada kenyataan banyak perpustakaan menggunakan alat ini, terutama perpustakaan khususnya yang koleksinya sebagian besar adalah majalah profesional yang memuat artikel mutakhir pada para pembaca. Untuk menjaga sebuah buku misalnya, buku tersebut sudah lapuk, hendaknya fotokopinya yang dipinjamkan kepada pemustaka perpustakaan. Buku yang tidak dapat dipinjamkan keluar bisa dibuat fotokopian, jadi bukunya tidak dikhawatirkan hilang atau rusak. Tetapi mesin fotokopi berbahaya bagi buku atau majalah berjilid. Banyak buku atau majalah berjilid rusak penggunanya karena difotokopi. Apabila memperoleh fotokopian yang bagus, punggung buku atau majalah diletakkan kuat-kuat agar bisa datar, sehingga fotokopian tidak berbayang hitam. Hal ini yang dapat merusakkan penjilitan, benang putus, atau kertas robek karena kena tarikan atau lem jilitan patah-patah dan lepas. Pada dasarnya, tinta adalah campuran bahan pewarna dengan air. Bahkan cairan dari buah yang berwarna atau tumbuhan berwarna maupun darah hewan dapat dipergunakan sebagai tinta. Orang Mesir telah mengenal tinta semenjak 2500 tahun sebelum Masehi. Pada saat yang sama, orang Cina juga sudah mengenal tinta yang dibuat dari campuran jelaga dengan kanji. Kemudian dikeringkan dan tinta kering tersebut diberi air dan menimbulkan warna hitam. Selanjutnya, macam-macam tinta ada 4 macam, yaitu yang pertama, bahan dasar tinta ialah mineral yang berupa garam besi, misalnya ferrosulfat dicampur dengan rendaman kulit kayu oak, semacam kayu jati, tetapi daunnya kecil diberi pewarna agak gelap. Hasilnya berwarna biru kehitam-hitaman. Tinta macam ini dipergunakan untuk menulis selama berabjad-abjad. Yang kedua, macam tinta. Pada dasarnya ada 3 macam tinta, yaitu yang pertama tinta tulis. Tinta tulis meninggalkan tulisan yang bersih pada kertas, meresap dengan baik tetapi tidak tembus dengan cepat kering. Tinta seharusnya memiliki kualitas tulis yang bagus, tidak meninggalkan tulisan pada pena atau pulpen. Kedua, tinta cetak bersifat kental dan tinta tulis biasanya dikemas dalam kaleng atau tube. Tinta cetak untuk mencetak ada dalam berbagai warna agar memberikan daya tarik yang tinggi sesuai dengan keperluan bentuk. Tinta yang lain-lain bisa juga dimasukkan ke dalam tinta cetak. Tinta cetak ialah karbon dan tinta mesin ketik atau tinta komputer. Bahan dasarnya juga seperti tinta cetak tetapi dikemas dalam tinta dan dikeringkan. Yang ketiga, ballpoint. Tinta ballpoint terbuat dari bahan celup. Pewarna dicampurkan dengan minyak dan damar. Jadi tinta bal dipindahkan dari tabung persediaan kertas melalui bola yang berputar yang terletak di ujung pena. Dan beberapa produk merek tertentu memiliki harga yang mahal. Dan selanjutnya pembahasan terakhir
dalam materi 10, yaitu bahaya tinta pada kertas. Tinta yang bersahabat dengan kertas itu ternyata berbahaya juga bagi kertas. Tinta meningkatkan keasaman pada kertas, terutama pada tinta iron gold yang terbuat dari asam tanat dan garam besi. Tinta yang asam membuat buku menjadi berlubang, mengikuti gerak dari tulisan dalam buku tersebut. Tetapi berkat kemajuan teknologi pembuatan tinta berbagai kualitas tinta tersedia dan memberikan berbagai banyak pilihan bagi pemakainya. Yang keempat, syarat yang diperlukan bagi tinta yang baik yaitu: yang pertama, menghasilkan tulisan yang permanen. Warna tinta menjadi hitam dalam waktu beberapa hari. Yang kedua, tinta harus dapat mengalir dengan cepat dari pena dan mengendap dengan baik dalam serat kertas tanpa menembus pada lembaran kertas. Yang ketiga, tinta tersebut tidak mengumpul dalam botol. Yang terakhir, bila terjadi korosi antara tinta dengan pena, tulisan yang dihasilkan harus lekas kering. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas materi 11, yaitu tentang perbaikan bahan pustaka dan restorasi. Kegiatan perbaikan pada bahan pustaka digunakan untuk membenahi atau memperbaiki bahan pustaka yang rusak supaya tidak bertambah parah dan agar dapat digunakan kembali oleh pengunjung perpustakaan. Kegiatan dapat memperbaiki bahan pustaka seperti cover atau sampul yang lepas, halaman yang lepas atau robek, bahan pustaka yang terbelah menjadi dua, dan jilitan yang lepas. Jadi yang bisa dilakukan hanya menjepret ulang, mengelap, menjilid ulang menggunakan isolasi hitam agar bahan pustaka yang rusak tersebut menjadi kuat. Kita dapat melakukan perbaikan dengan cara yang pertama, menambal bahan pustaka, yaitu bagian bahan pustaka yang rusak dapat ditambal atau ditutup dengan tisu Jepang, kertas handmade, bubur kertas atau tisu berperekat. Adapun cara untuk menambal bahan pustaka adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih kertas yang sesuai dengan kondisi bahan pustaka. Yang kedua, bagian tepi lubang atau potongan kertas yang hilang dikikis atau dipertipis dengan menggunakan cutter. Yang ketiga, oleskan perekat dengan hati-hati pada bagian tepi lubang atau bagian yang terkikis. Yang keempat, letakkan kembali kertas penambal di atas lubang atau bagian kertas yang hilang. Yang kelima, kertas penambal yang terletak di luar bagian berlubang dikikis dengan menggunakan cutter. Yang keenam, kertas yang halus disatukan di atas bagian yang telah ditambal dan sedikit ditekan agar merekat dengan baik. Setelah kering, diratakan dengan menggunakan tulang pelipa. Yang kedua, menyambung. Menyambung yaitu merekat kembali bagian kertas yang robek dengan menggunakan Japanese tissue atau handmade paper. Ada berbagai cara dalam menyambung bahan pustaka yang telah sobek, antara lain: pilih kertas yang akan digunakan untuk memperkuat sambungan. Letakkan penggaris logam di atas kertas dengan arah panjang serat. Tarik garis panjang tepi penggaris dengan menggunakan trik pen yang telah dicelupkan dalam air. Kertas dilipat ke atas dengan menggunakan tulang pelipat. Kertas ditarik dengan hati-hati menurut garis yang basah. Rapatkan bagian kertas yang sobek dengan hati-hati. Lalu oleskan perekat di atas kertas penyambung, kemudian letakkan di bawah pemberat setelah kering. Dan seterusnya, letakkan kertas di antara dua lembar kertas penyerap dan letakkan di bawah pemberat. Setelah kering, potong bagian yang berlebih. Yang ketiga, penjilitan. Penjilitan dilakukan terhadap bahan pustaka yang sampulnya rusak. Benang jahitnya lepas ataupun nomor halamannya yang tidak berurut lagi sehingga perlu dibongkar dan dijilid kembali. Tetapi sebelum melakukan penjilitan, perlu dipikirkan terlebih dahulu bahan-bahan, biaya, dan tenaga penjilitan sama dengan biaya pembelian dengan judul yang sama. Maka lebih baik membeli bahan pustaka yang baru. Sebagai pustakawan, ada perlunya terlebih dahulu mengenal bahan jilidan, perlengkapan penjilitan, dan mutu kualitas jilid. Mengenal bahan jilidan. Buku bukan merupakan tumpukan kertas yang berdiri sendiri, tetapi merupakan struktur yang satu sama lain saling terikat. Struktur buku terdiri atas segi, projeci, kertas ujungan, badan buku, papan jilidan, ikatan timbul atau groove.
Perlengkapan penjilitan. Agar struktur itu tidak lepas satu sama lainnya, maka buku perlu dijilid meliputi pisau, palu, pelubang, gunting, tulang pelipat, penggaris besi, kuas, gergaji, jarum, benang, pengepras, pemidang jahit, dan mesin potong, dan sebagainya. Arah serat kertas merupakan hal yang penting bagi pekerjaan penjilitan. Arah serat yang salah akan mengakibatkan jilitan tidak rapi dan lemah. Adapun persiapan penjilitan yang dilakukan meliputi dua hal, yaitu yang pertama, penghimpunan kertas-kertas atau bahan pustaka. Penghimpunan harus dikerjakan secara teliti. Jangan salah mengurutkan nomor halaman. Kalau majalah, jangan salah mengurutkan nomor penerbitannya. Yang kedua, penggabungan. Dalam melakukan penggabungan, kita harus melihat jilidan macam apa yang dikehendaki sesuai dengan slip petunjuk penjilitan. Ada 5 macam jilidan yang dapat dipilih, yaitu jilid kayu, signatur binding, jilid lem punggung, jilid spiral, dan jilid lakban. Yang keempat, penyiangan. Penyiangan atau weeding adalah kegiatan pemilahan terhadap koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Kegiatan penyiangan dilakukan agar bahan pustaka yang tidak sesuai lagi diganti dengan bahan pustaka yang baru. Bahan pustaka yang perlu bahan pustaka yang sudah ada di edisi terbarunya, dan bahan pustaka yang fisiknya sudah sangat rusak. Adapun 7 kegiatan penyiangan antara lain: membina dan memperbaiki nilai pelayanan informasi pelayanan oleh perpustakaan, memperbaiki penampilan dan kinerja perpustakaan, meningkatkan daya guna dan hasil guna ruang dan koleksi, mengetahui mutu, lingkup, dan kedalaman koleksi, menyesuaikan koleksi dengan tujuan dan program perguruan tinggi, mengetahui kekuatan dan kelemahan, menyesuaikan kebijakan penyiangan koleksi, dan yang terakhir, meningkatkan nilai informasi. Yang kelima, stock of name. Stock of name merupakan kegiatan perhitungan kembali koleksi bahan pustaka yang memiliki perpustakaan. Stock of name adalah kegiatan ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu pelayanan apa yang dibutuhkan dan kapan pelayanan yang disediakan oleh perpustakaan kepada penggunaannya. Adapun kegiatan stock of name bertujuan untuk yang pertama, mengetahui dengan tepat profil koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Yang kedua, mengetahui jumlah judul atau eksemplar koleksi bahan pustaka menurut golongan klasifikasi dengan tepat. Yang ketiga, mengetahui dengan tepat buku yang memiliki katalog. Yang keempat, mengetahui bahan pustaka yang hilang. Yang kelima, mengetahui kondisi bahan pustaka apakah sudah rusak atau tidak lengkap. Yang keenam, cleaning, yaitu memperkuat bahan pustaka dengan cara pelapisan bagian belakang bahan pustaka. Yang ketujuh, laminasi, yaitu dilakukan untuk bahan pustaka yang sudah dapat diperbaiki lagi. Yang kedelapan, enkapsulasi, yaitu bahan pustaka atau kertas yang sudah rapuh diperbaiki dengan cara dilapisi dan direkatkan menggunakan double side tape. Perbaikan jilidan, yaitu memperkuat engsel buku yang longgar, memperbaiki kembali punggung sampul buku, dan memperbaiki sampul buku. Dan selanjutnya, restorasi. Restorasi adalah suatu kegiatan perbaikan koleksi langka yang sudah rusak agar dapat dipergunakan lagi dalam keadaan utuh dan lengkap. Sedangkan menurut Purwani, restorasi adalah tindakan perbaikan bahan perpustakaan yang mengalami rusak parah agar kembali pada kondisi semula. Lasa HS mengatakan restorasi disebut juga dengan reparasi, yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki bahan pustaka atau dokumen lain yang sudah rusak atau lapuk. Ada teknik-teknik tertentu agar fisik naskah terjaga. Untuk melakukan restorasi harus melihat keadaan manuskrip tersebut. Karena tiap kerusakan fisik perlu ditangani dengan cara yang berbeda. Hal ini dikarenakan cara manuskrip rusak ada bermacam-macam, tergantung sebab dan jenis kerusakan. Langkah-langkah melakukan restorasi naskah kuno antara lain: yang pertama, membersihkan dan melakukan fumigasi minimal 1 tahun sekali, melapisi dengan kertas khusus pada lembaran naskah yang rentan, memperbaiki lembaran naskah yang rusak dengan bahan arsip, menempatkan di dalam tempat aman, menempatkan pada ruangan ber-AC dengan suhu udara teratur.
Pembahasan terakhir saja yaitu contoh bagaimana kegiatan preservasi dan konservasi di sebuah perpustakaan. Kegiatan preservasi dan konservasi bahan perpustakaan di daerah dilakukan dengan melakukan penjilitan. Untuk jenis penjilitannya, perpustakaan ini memilih jilid lem punggung. Selain itu, kegiatan pemeliharaan bahan pustaka dilakukan dengan memperbaiki bahan pustaka yang rusak tergantung kerusakannya, serta dengan menyusun atau memperbaiki tata letak bahan pustaka di rak. Untuk mencegah kerusakan terhadap bahan pustakanya, perpustakaan daerah selalu membersihkan rak dan buku dengan vakum cleaner, menggunakan lemari kaca untuk menyimpan bahan pustaka, serta mengatur kelembapan udara ruangan dengan memasangkan AC, menyemprotkan insektisida, mengatur pencahayaan, serta mengalihkan bentuk bahan-bahan pustakanya. Kegiatan yang dilakukan oleh pustakawan dalam pelestarian bahan pustaka di perpustakaan juga terdapat beberapa poin, yaitu kegiatan pelestarian, pencegahan kerusakan bahan pustaka atau tindakan preventif, perawatan bahan pustaka, perbaikan bahan pustaka atau tindakan kuratif, serta kebijakan yang digunakan. Baiklah, sekian dulu yang dapat saya jelaskan mengenai materi 10 dan 11. Apabila ada kata-kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.